You see, Hannah, he killed your mother. You're safe now. Hannah 2019. Pada episode sebelumnya, Agent Eric Heller telah mencuri bayi dari markas CIA. Namun sangat disayangkan ketika Eric akan keluar, dia pun telah diketahui oleh para petugas dan kabur bersama istrinya untuk bisa menyelamatkan diri. Kemudian pengejaran tersebut sampai ke tengah hutan. Eric bersama istrinya bersama bayi yang telah diambil telah dikejar oleh para agen CIA. Dan sangat disayangkan, Eric terkena masalah yang sangat serius sehingga dia kecelakaan. Sang istri langsung mati di tempat. 15 tahun yang lalu bayi tersebut yang bernama Hannah telah tumbuh dewasa. Dilatih oleh Eric menjadi seorang agen untuk bisa melindungi dirinya. Namun pada suatu hari, para agen CIA tersebut telah mengetahui keberadaan Eric dan Hannah telah diculik oleh para agen CIA. Dan kemudian pada akhirnya Hannah telah dibawa oleh para agen CIA untuk bisa diamankan. Bagaimanakah kabar Hannah sekarang? Kita akan kupas tuntas di episode ini. Ready to shoot on site policy on Heller? No. Di awal episode 2, kita akan diperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang bermain media sosial. Dia yang bernama Sophie. Pada hari ini, liburan musim panas, Sophie bersama keluarganya akan berlibur ke suatu tempat dan disuruh untuk bergegas. Kemudian terlihat seorang adik yang bernama Jay. Dia yang selalu sibuk dengan handphonenya. Sang ibu yang terus menyuruh Sophie untuk turun ke bawah dan akan berangkat pada kali ini. Ayah pun bernama Tom langsung menegaskan kepada Sophie untuk terus bergegas. Akan tetapi Sophie membawa 3 koper seperti mau pindah kontrakan saja. Ya, namanya juga anak perawan, pasti butuh perawatan yang sangat ekstra. Kemudian di sisi lain kita melihat Hannah yang sedang dikurung di markas CIA bersama para agen yang akan melakukan interogasi. Seluruh peralatan yang telah dibawa oleh Hannah dikeluarkan satu persatu oleh agen tersebut. Untuk melakukan interogasi, Hannah disuruh untuk mandi terlebih dahulu, membuka satu lapis baju demi lapis yang lainnya karena Hannah sudah berminggu-minggu tidak terkena air. Follow me. Singkat waktu, setelah Hannah mandi dan diberikan baju pakaian yang telah disediakan oleh para agen, Hannah diberikan sebuah coklat yang disebut dengan coklat Snickers, di mana coklat tersebut sama dengan apa yang telah diberikan Arvo di beberapa waktu yang lalu, karena Hannah sendirilah yang minta. Kemudian setelah semua para agen ini mengamati apa yang dilakukan oleh Hannah sambil dipantau oleh seseorang dari kejauhan untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh gadis tersebut. Kemudian Hannah berdiri dan langsung mengatakan kepada para petugas ingin bertemu dengan Marissa Wiggler. I want to speak to Marissa Wiggler. Di sisi lain, kita kembali lagi kepada Sophie dan keluarga yang sekarang berlibur di pantai. Tetapi Sophie yang sekarang sedang gabut, dia pun langsung menyosor sosis bakar yang sedang nganggur sambil dicipok lele. Maka Sophie pun menikmati apa yang dilakukan di masa mudanya. Sampai-sampai dia lupa waktu bahwa ada rute perjalanannya harus dilalui. Di sisi lain, sang ayah bersama ibunya terus saja mencari Sophie. Oh Jesus, come on. Selang beberapa lama kemudian, kembali lagi kepada Hannah, di mana dia telah ditemui oleh seseorang yang katanya mengaku sebagai Marissa Wiggler.
dan mereka berdua langsung melakukan obrolan. Marissa mengatakan kepada Hana bahwa Eric Heller telah mengelabui Hana. Dialah yang telah membunuh istrinya sendiri demi kepentingan pribadi dan mengkhianati kita semua. Namun Hana mengetahui bahwa itu semua bohong. You see, Hannah, he killed your mother. You're safe now. Tanpa diduga, Hana langsung menghajar semua orang yang ada di tempat tersebut dan mengambil tes DNA dirinya. Lalu kemudian Hana langsung menyamar sebagai para tentara yang ada di tempat tersebut untuk bisa keluar dan kabur dari tempat ini. Di sisi lain, kita akan melihat Sophie yang sangat berdebat dengan orang tuanya karena van yang telah dinaikinya ternyata mogok dan sekarang terjebak di gurun pasir. Sophie! Where are you going? Go home! D466, no sign. Selang beberapa lama kemudian, terlihatlah Sophie yang telah menjauh bersama orang tuanya. Tiba-tiba saja dia tersesat. Entah apa yang dilakukannya sampai-sampai sendal jepitnya pun copot. Dengan begitu Sophie menyesal apa yang dilakukannya untuk bisa kembali. Tiba-tiba saja Sophie melihat Hana yang ada di ujung tebing dan meminta tolong. Excuse me. Hi. No. Don't leave, please. Why are you here? Kemudian mereka berdua langsung melakukan obrolan. Sophie tersesat dan meminta tolong kepada Hana. Akan tetapi Hana tidak peduli. Ketika si Sophie ini tersungkur, maka langsung ditolong oleh Hana. Entah apa yang diinginkan oleh Sophie, tetapi Hana terus saja bersiaga untuk bisa bersiap-siap sambil memberikan satu botol minuman karena terlihat si Sophie sudah kelelahan. Akhirnya mereka berdua menyusuri bukit-bukit tandus yang sangat curam. 1, 2, 3. Kemudian di sisi lain, kita melihat seorang wanita yang baru saja pulang bekerja disambut oleh suami dan anaknya dengan sangat bahagia. Orang tersebut yang sudah kita kenal dan melihat wajahnya setiap saat, ternyata dialah yang bernama Marissa Wiggler, kepala CIA stasiun pusat yang sedang menjalankan sebuah misi rahasia. Kemudian Marissa langsung membawa sebuah surat yang telah disembunyikan di bawah lantainya. Ternyata surat tersebut adalah surat peringatan kepada Marissa dan kelompoknya karena telah menjalankan sebuah operasi ilegal yang bernama Ultra X. Kemudian selang beberapa lama mereka berdua terus saja berjalan. Sophie dan Hana mendengar sesuatu, yaitu sebuah mesin yang sedang mendekat. Ketika dilihat ternyata itu adalah orang tuanya Sophie yang sedang mencari anaknya. Sophie, get in the van. Lalu kemudian Sophie langsung mengajak Hana untuk menumpang di bisnya karena akan melakukan perjalanan yang sangat jauh. Sambil melakukan obrolan-obrolan penting siapakah dirinya, dari mana asalnya, Hana mengatakan bahwa dia berada di tempat yang lain dan sedang berlibur di tempat ini, termasuk juga dia punya tempat tinggal di Amsterdam, Belanda. Melihat apa yang dilakukan oleh Hana sendirian di tempat ini, maka ibu dan ayahnya Sophie merasa iba kepada Hana untuk membawa Hana ke tempat yang aman. I hear you run a private operation now. Namun di sisi lain, kita melihat bahwa Marissa Wiggler yang datang kepada seseorang yang bernama pembunuh bayaran, di mana mereka berdua sedang merencanakan sesuatu pemburuan Eric Heller yang sekarang sudah dicari. Mengatakan bahwa Eric masih hidup dan sedang membesarkan seorang anak yang bernama Hana. Mereka berdua harus ditangkap secara hidup-hidup dan akan diinterogasi. So you're using me. Singkat waktu kembali lagi kepada Hana bersama keluarga Sophie, di mana pasar yang sedang ramai. Hana langsung meminta kepada mereka untuk turun di tempat ini saja karena katanya dia bisa menjaga diri dan masih melakukan petualangan yang sangat seru di tempat ini. Tetapi sang ibu terusnya memperingatkan harus hati-hati seorang gadis yang sendirian ada di tempat ini.
Kemudian di tengah-tengah pasar yang sangat ramai, di mana Hana yang masih menganalisis apa yang akan dilakukannya, melihat semua sekitar dan semua apa yang dilakukan oleh orang-orang. Tetapi Hana belum paham apa yang akan dilakukannya sesuai dengan rencana oleh ayahnya. Di sisi lain, di mana Sophie yang tidak mengetahui bahwa orang tuanya sedang berdebat dengan sang suami karena mereka berlibur sangat kacau sekali. Dengan uang yang pas-pasan, mereka semua telah ditelantarkan di tempat yang sangat gersang. Pastinya Sophie yang sebagai anak milenial tidak mau yang seperti itu dan meminta kepada ibunya untuk pulang saja. Let's just all go home. Lalu kemudian akhirnya Sophie bersama keluarga pun langsung pulang ke tempat yang telah dituju, rumah yang diimpikan oleh mereka semua. Daripada berlibur sangat konyol sekali. Sang ibu langsung mengatakan kepada Sophie meminta maaf karena liburan musim panas kali ini telah gagal. Akan tetapi sang ibu menguatkan kepada Sophie bahwa semua hari libur ini yang itu ditujukan untuk keluarga supaya bahagia. Dan Sophie menerimanya. Tiba-tiba saja Sophie melihat Hana yang ada di kapal ini langsung menemuinya di tempat tersebut. You okay? You run away from home. It'll be our secret. Dengan seketika Sophie langsung bertanya apakah Hana kabur dari rumah dan dia kesal kepada orang tuanya atau diputuskan oleh pacarnya. Tetapi Hana mengatakan itu semua bisa menjadi kemungkinan. Dan akhirnya mereka berdua langsung berteman untuk mengisi waktu kekosongan. Tanpa diduga ketika di dermaga mereka melintasi kota, 100 kali sudah dihubungi, Sophie belum saja nyaut. Tiba-tiba saja dia datang meminta maaf kepada orang tuanya karena dia bertemu dengan Hana dan lupa waktu bermain di dalam kapal tersebut, dan memperingatkan Sophie tidak boleh seperti itu lagi. Tetapi tanpa sadar, terlihatlah seorang pembunuh bayaran yang telah ditugaskan oleh Marissa yang telah mengintai Hana bersama keluarga Sophie. Di tengah-tengah adu bacot antara orang tua dan anak, akhirnya mereka semua memutuskan untuk berangkat. I'm showing my figure. Kemudian, pembunuh bayaran tersebut langsung datang ke ruangan rahasia yang ada di dermaga untuk melihat CCTV yang berada di tempat tersebut. Ternyata betul itu adalah putrinya Heller yang dalam pelarian. Singkat waktu dalam perjalanan yang sangat panjang, keluarga Sophie yang sedang menuju rumahnya akan datang ke suatu tempat. Hana bersama Sophie semakin akrab saja seperti adik dan kakak. Sang ibu langsung melakukan nasihat-nasihat kepada sang anak untuk bisa melakukan hal yang bermanfaat. Tetapi Hana tidak mendengarkan, apalagi dia bertemu orang-orang baru. Mengatakan bahwa dia akan datang ke Amsterdam, Belanda untuk bertemu dengan sang ayah tercinta. Kemudian di sisi lain kita akan melihat Eric yang sudah berubah menjadi orang dewasa lagi, dan dia akan menjalankan sesuatu untuk bertemu dengan anaknya dan menjalankan sebuah misi rahasia. Entah apa yang akan dilakukan oleh Eric Heller, tetapi itu adalah sangatlah penting. Hi Sarah, about your son. Sungguh tanpa diduga, ternyata Marissa Weigler telah datang ke orang tuanya Eric, di mana dia akan menanyakan apakah Eric pernah menelepon dirinya dan memaksa kepada ibunya Eric untuk bisa mengabari secepatnya. You call this number. Is that clear? Kemudian kembali lagi kepada Eric yang masih dalam pelarian, akan bertemu dengan sang anak tercinta di suatu tempat karena kejadian tersebut membuat dirinya telah berpisah dengan sang anak. Sambil membersihkan diri di samping dermaga, Eric sedang merencanakan sesuatu untuk bertemu dengan sang anak tercinta. Namun apa yang dilakukan oleh Eric, kita semua belum mengetahuinya. Kemudian kembali lagi kepada Sophie bersama keluarga. Hana yang diajak untuk check-in di hotel terdekat sambil melihat sosial media untuk kecantikan perawatan seorang wanita. Sehingga Sophie langsung mengajak Hana untuk berdandan
karena layaknya seorang wanita harus bisa menonjolkan sisi figur seorang wanita dan akan mengikat seorang laki-laki. Kemudian Sophie langsung membawa Hana ke tempat ajaib-ajaib supaya bisa jingkrak goyang duma. Kemudian Hana yang masih tidak bisa percaya bahwa di dunia luar sangat mantap sekali. Sophie langsung memberikan sebuah minuman oleng untuk bisa membuat bahagia diri dan hati. Sophie langsung menunjukkan bahwa dunia memang sangat menyenangkan sekali. Ketika minuman tersebut telah diteguk oleh Hana, tiba-tiba saja langsung bereaksi dengan hati yang sangat berdebar-debar dan akhirnya goyang duma. Kemudian di waktu yang sama tiba-tiba saja seorang langsung datang ke hotel yang telah dicekin oleh Sophie dan keluarga. Dua orang tersebut telah ditugaskan oleh Marissa Wigler untuk melakukan pembobolan. Dengan begitu dua orang itu langsung datang ke kamarnya Sophie dan terlihat ada si Aja yang sedang molor dan tidak merasakan kedatangan orang tersebut. Kemudian dua orang itu langsung menggeledah tas yang telah dibawa oleh Hana. Terdapat senjata api dan langsung diambil oleh orang tersebut. Ya, inilah keadaan paling berbahaya. Kemudian kembali lagi kepada Sophie dan Hana yang terus saja menikmati dunia malam yang sangat mantap, di mana mereka berdua telah didatangi oleh dua pemuda untuk melakukan cocok tanam di tempat ini. Pastinya Sophie yang sudah lihai terhadap apa yang dilakukannya, sehingga mereka berdua langsung melakukan cipok lele bersama satu sama lain. Hana yang belum mengerti apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut, sehingga dia hanya diam seperti patung. Open your mouth. Sorry. No. Oh, I want to stay. Come on. Sebelum kelewatan, Sophie untungnya langsung membawa Hana keluar untuk bisa diamankan. Kemudian mereka berdua langsung mengatakan bahwa dunia ini sangat indah sekali. Dan secara tiba-tiba Hana mengatakan bahwa dia tidak akan ke Amsterdam, Belanda, tetapi akan datang ke Berlin. I don't live in Amsterdam. I'm going to Berlin. Why? I want you to keep this. Kemudian di sisi lain kita melihat Marissa Wigler bersama para konco-konconya, yang dimana dermaga tersebut Eric sedang mandi semalam. Entah apa yang dilakukannya dua polisi telah terkapar. Pastinya Marissa Wigler telah mengira bahwa Eric ada di tempat tersebut. Kemudian kita semua melihat bahwa Eric datang ke kantor pos mendapatkan sebuah surat dari Hana yang telah dikirimkan di suatu tempat mengatakan bahwa dia masih hidup, ingin bertemu tepat yang telah ditentukan, yaitu di Berlin. Kemudian kembali lagi kepada Sophie dan keluarga, di mana Hana masih menebeng dan akan diantarkan ke stasiun untuk menuju ke Amsterdam, Belanda. Tetapi Marissa Wigler telah mengetahui bahwa posisi Hana akan datang ke stasiun tersebut. Singkat waktu akhirnya Hana langsung berpamitan bersama keluarganya Sophie, bahkan diberikan uang jajan untuk di perjalanan. Kemudian Sophie langsung mengantarkan Hana ke dalam stasiun untuk bisa mengantarkan dirinya supaya bisa selamat aman sentosa. Akan tetapi Hana mengatakan dia tidak mau berangkat dan masih suka bersama Sophie. Kemudian Sophie mengatakan jika rindu bersama dirinya, langsung diberikan alamat rumahnya Sophie dan mereka berdua akan bisa bertemu lagi. Dengan begitu mereka berdua pun langsung berpelukan untuk masa-masa yang sangat indah. Tiba-tiba saja seseorang yang telah memperhatikannya, Hana pun melihat bahwa ini adalah situasi bahaya. You need to get away from me. Why? Hannah, wait! Hannah! Oh, mengerikan sekali. Akhir episode 2 ini sangatlah luar biasa, di mana Hana telah diserang oleh seseorang yang menjadi pembunuh bayaran.
Bagaimanakah tanggapan Sophie terhadap kejadian tersebut? Ini akan menjadi sangat mencengangkan. Apakah keluarga Sophie akan aman dan sentosa? Pastinya akan menjadi target pemburuan selanjutnya. Bagaimanakah kabar Hana? Apakah akan bertemu dengan Eric Heller sebagai orang tuanya? Kita akan bahas tuntas di episode selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan dengan cara klik subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi. Sampai jumpa. Bye bye.